Halo semuanya, hari ini aku akan share dari khotbah gembalaku. Di situ aku belajar bahwa kita dipanggil sebagai pahlawannya Tuhan. Tapi kalau teman-teman mikir, tapi kan aku kayak gitu, tapi kan aku kayak gini. Kalau kita ingat, pahlawan yang dikirim Tuhan kepada Daud adalah pahlawan yang paling kecil. Nah, seringkali kita ini seperti sudah kalah sebelum berperang karena mindset kita yang selalu berpikir bahwa kita ini kecil. Tapi harusnya kita punya mindset bahwa kita ini sebagai pahlawannya Tuhan, kita dipanggil di gereja untuk apa? Yaitu untuk tidak memutari padang gurun yang sama berulang kali. Kalau kita berfokus pada luka kita, kita hanya akan memutari padang gurun berulang kali dan mati tanpa menginjak tanah Kanaan atau masa keemasan. Seperti bangsa Israel yang terus berfokus pada lukanya dan mengitari padang gurun selama 40 tahun karena rumah sakit jiwanya Israel adalah Mesir. Mereka selalu menghadap belakang dan terus mengingat luka mereka. Nah, setelah kita tahu bahwa kita ini dipanggil sebagai pahlawan, kita harus sadar bahwa kita ini dipanggil sebagai sebuah pasukan. Jadi kita tidak dipanggil sebagai pahlawan yang berjalan sendirian. Nah, untuk menjadi sebuah pasukan harus yang namanya bersatu. Nah, untuk bersatu harus punya kehambaan dan mau diremukkan. Karena pasukan yang bersatu itu artinya tidak ada yang punya agenda lain di dalam sebuah pasukan itu. Dan tidak ada yang terlihat lebih indah satu sama lain. Nah, sebagai sebuah pasukan, kita ini harus yang namanya punya kerendahan hati untuk dididik dan sadar bahwa ada purpose yang besar yang Tuhan taruh di hidup kita. Kalau kita tidak mau menopang dengan kerendahan hatian, maka ujungnya adalah kita tidak menjadi sebuah pasukan yang kuat. Nah, kita dipanggil sebagai sebuah pasukan yang mengalahkan kuasa jahat. Untuk menjadi pasukan, pasti kita harus yang namanya menjadi penopang. Di situ Daud adalah contoh penopang yang sejati. Aku juga belajar bahwa setan itu punya tipu daya, yaitu supaya umatnya itu bisa saling menghakimi, saling menunjuk jari. Padahal kita ini kan dipanggil sebagai satu kesamaan. We called as a one body of Christ. Tapi seringkali kita ketika melihat teman kita yang misalnya jatuh ke dalam dosa, yang mana kita ini kan sebagai rekan sekerja Allah, kita malah menghakimi mereka. Kita malah berpikir bahwa dia ini kenapa sih bisa begitu? Kenapa dia ini kayak bodoh banget gitu ya? Kita bukannya malah menolong mereka. Nah, kita menghakimi mereka, padahal istilahnya Tuhan yang adalah atasan kita itu, dia yang memanggil kita dan dia tidak menghakimi manusia. Dia tidak menghakimi teman sekerja kita. Itulah setan taruh penghakiman itu di mata kita supaya kita tidak dapat bersatu. Kita seringkali merasa paling benar satu sama lain sehingga kita tidak mau bersatu karena kita tidak punya kerendahan hati untuk saling bersatu. Di sini kita diajarkan bahwa kita itu dipanggil sebagai pasukan yang punya satu pikiran, satu tujuan dan satu agenda. Oleh karena itu, kita ini harus saling menopang. Kalau ada teman kita yang misalnya punya penyakit-penyakit tertentu, harusnya kita menopang karena ada penyakit-penyakit tertentu yang butuh orang lain untuk sembuh. Di sini aku belajar bahwa kita harus ingat bahwa kita ini punya purpose yang besar dalam hidup kita. Jadi kita ini udah nggak lagi mentingin kepentingan sendiri, mentingin keinginan jiwa kita, tapi kita bersatu sebagai sebuah pasukan. Kita udah buang semua luka lama kita harus buang semua ego kita dan tapi kan dia kayak gini. Nah, kita harus buang semua pikiran-pikiran itu dan dengan kerendahan hati, dengan pikiran yang mau dididik, kita bersatu dan mau diremukkan untuk menjadi pasukan. Itu dia yang aku pelajari. Terima kasih.